tersangka A dan ada tersangka A. Jadi di dalam kamar itu ada 3 orang, terus kemudian Danu datang, jadi 4 orang semuanya. Itu yang melakukan eksekusi terhadap Amel tersangka Y dari pengakuan Danu. Tersangka Y, Danu juga ada peran membantu di situ, cuman sifatnya pasif sebetulnya. Danu pasif karena atas instruksi saja sebetulnya. Jadi tersangka Y terus kemudian dibantu tersangka A dan A ini melakukan tindak pidana itu gitu. Awalnya siapa yang dieksekusi duluan, tapi setelah korban Amel ini dibunuh oleh para tersangka tadi itu, kemudian Danu keluar begitu ya, keluar lagi begitu, melihat sampingnya ini ada korban Ibu Tuti yang notabene adalah bibinya. Dia tangannya Danu dibeginikan, ternyata dan Ibu Tuti ini sudah tidak bernyawa begitu. Nah, disinilah Danu shock, kaget, karena memang niat awalnya Danu diajak begitu ya, dikasih instruksi itu kan pada tanggal 17 malam gitu. Danu diminta oleh tersangka J ini untuk membantu memberikan pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh dan seterusnya, tapi memberikan pelajaran karena sebelumnya ini pada tanggal yang sama itu, pada hari yang sama itu, tersangka Y ini di tempat pecel lele itu curhat kepada Danu begitu loh, bahwa wah sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatah dan seterusnya. Jadi memang motifnya kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan. Lucu memang ketika keterangan Danu dijadikan pijakan menetapkan Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi jadi tersangka, tapi di lain pihak keterangan Danu tidak mengarahkan penyidik kepada bukti yang akurat. Idealnya kejar dulu keterangan Danu, setelah alat buktinya benar baru tetapkan tersangka. Terus mengenai penahanan Yosep sendiri, tanggapannya seperti apa? Ya, artinya begini, kalau terhadap penahanan silakan saja. Nanti kan ada waktunya diuji. Ya, penahanan itu apakah memenuhi dua alat bukti atau tidak? Akan ada waktunya, tunggu saja. Yang jelas buat kami, sepanjang ada 2 alat bukti, kami tidak akan mempermasalahkan itu, karena itu memang hak penyidikan, apalagi pasalnya adalah 340, 338. Berarti saya balikan sekarang, kalau begitu kenapa yang 3 orang tidak ditahan? Berarti kan belum ada bukti, hanya sangkaan Danu saja. Sekarang tugas polisi hari ini berat. Bagaimana? Di satu sisi sudah menerima keterangan Danu, ya kan? Di lain pihak, apakah keterangan Danu itu disertai buktinya atau tidak, atau hanya pengakuan saja? Ini yang jadi permasalahan. Jadi saya melihat kalau penetapan tersangka itu sepanjang 2 alat buktinya terpenuhi, silakan saja, itu memang hak. Tetapi kalau alat buktinya tidak ada, buat apa ditetapkan tersangka kemudian tidak ditahan? Ya kan? Terus mengenai sikap untuk saat ini ke depan dari pihak Yosep sendiri seperti apa? Tunggu sajalah, Kang, nanti kita akan ada waktunya, ada upaya-upaya yang sedang kita persiapkan untuk kita lakukan. Kita uji penetapan tersangkanya. Dalam waktu dekat ini kami juga sedang menyiapkan upaya. Di lain pihak juga kami sudah memberikan permohonan perlindungan hukum ke Kapolri, ke Kadipropam, kemudian ke LPSK, ke Komnas HAM. Surat-suratnya kami kirim, permohonan perlindungan hukum. Terus mengenai, saya dengar ada permohonan untuk JC itu. Nggak ada. Begini ya, sampai saya tegaskan, sampai hari ini semua keterangan Danu oleh 4 tersangka, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi, itu dibantah semuanya. Jadi sampai hari ini tidak ada pengakuan, apalagi seperti yang dikatakan pengacaranya Danu bahwa Pak Yosep sudah mengaku, itu tidak ada. Sampai hari ini, ya. Keduanya, dari kami itu tidak ada JC, justice kolaborator, karena kami itu tidak tahu apa-apa. Klien kami itu tidak mengetahui, tidak ada di TKP. Bagaimana kami menerangkan yang terjadi di TKP pada saat itu? Kalau sekarang Danu menjadi JC, itu haknya dia. Berarti Danu tahu banyak tentang ini. Tapi ingat, tahunya Danu yang banyak ini harus disertai alat bukti lain, baik keterangan saksi, petunjuk, ataupun pendapat ahli. Jangan hanya pengakuan sepihak. Kalau ngaku-ngaku sepihak gampang, tapi apakah pengakuannya itu bisa disertai bukti lain atau tidak? Ya kan? Dari kami tidak mengajukan JC karena klien kami tidak ada di TKP. Buat apa? Memang tidak tahu apa-apa.
olah TKP saya bersama Pak Yosep dan penyidik ya sehari sebelumnya. Jadi pada sehari sebelumnya Pak Yosep, Arigi, Abi termasuk si Danu diambil sampel darah di Rumah Sakit Sartika ASI. Yang akan dilakukan itu adalah olah TKP oleh kepolisian. Tidak ada kaitannya dengan klien kami. Itu kan pengakuan Danu. Olah TKP itu adalah untuk membuktikan keterangan Danu benar atau tidak. Apa yang disampaikan oleh Danu itu di TKP ada nggak barang buktinya? Misalnya, ya silakan saja. Jadi klien kita itu tidak ada hubungannya dengan olah TKP kemarin. Yang dijadikan olah TKP kemarin dasarnya adalah pengakuan Danu. Sementara pengakuan Danu itu kita bantah semuanya. Jadi tidak perlu terlibat klien kita. Itu aja sederhana. Terus mengenai sikap dari pihak PH Yosep sendiri menanggapi hal itu, sikapnya seperti apa? Saya udah bilang tunggu saja, nanti akan ada upaya-upaya yang sedang kita persiapkan. Yang jelas di dalam BAP semuanya dibantah ya. Pak Yosep membantah, Bu Mimin membantah, Arigi membantah, Abi membantah. Bahkan kayak Arigi nih ada 2 orang saksi yang sejak setengah 9 malam tanggal 17 Agustus menemani Arigi sampai tanggal 18 Agustus setengah 8 pagi. Artinya dapat dikatakan kurang lebih dari 12 jam Arigi itu ada teman 2 orang. Dan pada saat itu Arigi semalaman ada di konter handphone tempat dia bekerja, ditemani 2 orang. Dan lucunya 2 orang itu belum diperiksa oleh Polda. Kita yang mengajukan untuk diperiksa karena itu adalah saksi yang menjelaskan keberadaan Arigi. Jelas itu bagaimana Arigi bisa ditetapkan tersangka padahal ada 2 orang yang menemani Arigi. Itu di Polres Subang diperiksa. Kenapa di Polda Jabar tidak diperiksa sampai hari ini? Ya kan? Ya saya berharap bahwa tetap ini mengedepankan ajas praduga tak bersalah, objektivitas dalam penyidikan.